Dalam pelajaran di akademi dulu diingatkan bahwa biological weapon atau senjata perang biologi itu kategorinya masuk biodefense, bukan senjata serang atau offense. Kita tahu dalam persenjataan arsenal itu ada armor, ada guard, ada senjata serang, ada senjata pelindung. Maka biological weapon adalah senjata pelindung. Sebenarnya ini hanya bolak-balik saja biar kelihatan humanis. Gitu aja itu akal-akalan yang punya ilmu, kebetulan hegemoni yang punya ilmunya. Biochemical engineering itu sebagai weapon ada di berbagai negara dan tidak bisa dipungkiri Amerika, China, dan Israel termasuk yang teradvance. Dan jika di sebuah negara Kementerian Pertahanan dan NSC National Security Council-nya paham, maka ada divisi khusus untuk hal ini yang namanya Biosecurity Agency, dan di bawah departemen ini muncullah Biosecurity Act atau peraturan dan perundangan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia kali ini, itu kalau mengerti cara bernegara pasti tata titik-titisnya akan hal ini terorganisir rapih. BNPB misalnya adalah operatornya, bukan regulatornya. Kemudian dalam hal senjata biologi ini, maka sistem penunjang berikutnya adalah health systemnya. Apa itu health systemnya? Health system itu mencakup 1. Teknologi kedokteran, 2. Tenaga ahli medis, 3. Public health policy plus penanganan wabah dan bencana, 4. Informasional transparansi, kejujuran, keterbukaan data, dan terakhir nomor 5 adalah international corporation. Dalam hal international corporation ada lagi syaratnya, harus bisa multilateral, jangan bilateral. Bilateral cenderung bisa disalahartikan karena bisa merupakan akomodir kepentingan segelintir atau sekelompok kepentingan. Kalau multilateral gak bisa oligarki bermain. Corona COVID-19 ada yang mengatakan tidak lethal atau tidak mematikan. Sampai-sampai pejabat negara juga mengatakan hal itu. Namun ini menimbulkan pertanyaan banyak orang. Tidak mematikan itu jika public health systemnya bagus. Itu data saat ini dari kejadian di banyak negara. Tetapi seperti di Iran dan Italia itu bergelimpangan korban kasualtisnya. Kalau Indonesia 5 hal health systemnya di atas tadi, bagaimana statusnya? Kembali ke COVID-19, corona itu sangat menular, cepat tertransfer dan masa inkubasinya 14 hari itu pelan, sehingga keburu menyebarnya tanpa terasa oleh pembawanya, dan tak terasa tahu-tahu banyak aja yang sudah terpapar. Jadi saat ini bagi pejabat negara dan politikus, inilah masa political commitment, masa pembuktian janji, bukan masa political campaign, masa mengatakan janji-janji. Ketika mengatakan kerja untuk rakyat, maka bekerjalah dengan benar untuk rakyat. Atur tata negaranya. Dengar juga pendapat mereka yang bukan pejabat namun berpengalaman. Kalau mau melockdown versi Indonesia juga bisa, gak usah malu-malu atau gengsi. Kita ganti nama dengan istilah nyepi, biar nggak ada kata down. Lalu gunakan BLT untuk masyarakat kelas bawah. Masih ada kok infrastrukturnya di Kementerian Dalam Negeri. Sekedar mengingat lagi, di akademi dulu ada sebuah sesi yang jauh lebih penting daripada menaklukkan pandemi atau menaklukkan musuh, yaitu efek after pandemic atau akibat setelah pandemi, setelah perang juga harus dipikirkan sekarang. Kalau perlu pemikiran bosman, yang Mbok sempetin diskusi, jangan gengsian dengan Sontoloyo ini. Gak baperan kok si Sontoloyo ini orangnya. Coba aja lihat haters dia yang biasanya gak jelas identitasnya. Ada yang pakai foto anjing, foto kucing, gak pernah dibalas tuh, malah diucapkan terima kasih, malah dikirim buku. Akhir kata, sekedar pengingat di ujung cerita, salah satu strategi after pandemic di mana masalah ekonomi bubrah, masalah pertahanan keamanan yang ambiar, masalah sosial kesehatan yang berantakan harus segera disiapkan, dan yang paling tepat ya gelontorkan kuantitatif easing pakai MMT, printing money. Si Sontoloyo ini tetap aja keras kepala menganggap idenya printing money adalah solusi.